Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu renungan berkenaan dengan ada satu orang yang bertanya kepada saya dengan pertanyaan begini. Kenapa ada orang yang tadinya sungguh-sungguh dengan Tuhan, menjadi aktivis dan sebagainya, tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan, hidupnya menjadi semakin tidak karu-karuan, lebih jahat dari sebelum mengenal Tuhan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa ada rumah yang ada setannya, ketika didoakan, setan itu hilang cuma sebentar. Tetapi enggak lama setannya malah tambah ganas. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Nah, dua pertanyaan ini saudara-saudara, saya akan jawab melalui firman Tuhan. Yang pertama, kenapa ada orang yang meninggalkan Tuhan, lalu hidupnya jadi semakin sadis, semakin mengerikan. Kejahatannya semakin menjadi-jadi. Kemudian kenapa ada rumah yang didoakan, setannya cuma pergi sebentar, ternyata datang lagi lebih ganas lagi. Apa yang sedang terjadi? Sebetulnya kasus ini, saudara-saudara, antara yang satu dan dua ini sama. Cuman bedanya ada rumah secara fisik dan rumah secara rohani. Nah, ayat yang tepat untuk memberikan jawaban itu ada di dalam kitab Matai atau kitab Matius. Mari kita buka kitab Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Saya akan bacakan untuk saudara, Matius 12, 43, 45. Demikian bunyinya. Dan ketika roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar. Dan setelah tiba, dia mendapati tidak berisi, sudah disapu dan dihiasi. Kemudian dia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, ia tinggal di sana. Dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Yesus memberitahukan kepada kita tentang cara bekerjanya roh-roh jahat. Di ayat 43 dikatakan, dan ketika roh najis keluar. Apakah yang keluar itu hanya roh najis? Tentu tidak. Bisa bervariasi. Roh pencuri bisa saja keluar. Roh apapun. Nah, saudara yang terkasih, ini menjadi sebuah gambaran bahwa ketika setan diusir keluar, ini jawaban saya atas pertanyaan kenapa kok rumah yang didoakan bersih sebentar, tapi setelah itu semakin banyak setannya. Apakah gara-gara didoakan setannya banyak? Wah, jangan-jangan ini pendetanya membawa setan. Bukan itu, saudara-saudara. Saya akan berikan sebuah gambaran secara vision begini. Ketika saudara memiliki sebuah rumah dan ternyata rumah itu banyak setannya, saudara-saudara, maka
Ketika seorang pendeta datang dan mendoakan, setan itu pergi. Saya jamin setan itu pergi, saudara-saudara. Tetapi perginya tidak jauh. Dia cuman, ya katakanlah cuman di atas rumah saja. Rumah itu bersih memang setelah didoakan. Dan setan yang pergi itu dia marah. Wah, ternyata saya di rumah ini sudah mulai diusik. Nah, waktu itu dia panggil atau banyak setan-setan yang lain yang jahat itu mendekati. Lalu bilang, ayo kita serang rumah ini. Setan yang tadinya keluar berkata, nanti dulu. Itu yang usir masih ada di situ tuh, masih minum kopi. Tunggu saja. Sampai dia pergi, baru kita masuk bareng-bareng. Gambaran ini kira-kira saudara punya pemahaman enggak? Punya ya? Jadi kenapa kok sampai setan itu menjadi semakin banyak? Karena setan yang diusir keluar dia enggak terima. Loh, rupanya saya diusir ya di rumah ini. Ya sudah, kita masuk lagi. Tapi kali ini dia membawa teman-temannya. Jadi cocok sekali dengan ayat yang tadi, Bapak Ibu. Lalu seharusnya bagaimana? Kalau saya memberitahu adalah, saya akan beritahu kepada pemilik rumah untuk dia menerima Sang Pencipta yang maha dahsyat, yaitu Bapa Yahweh. Karena saya punya kepercayaan dan prinsip bahwa di atas muka bumi ini tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu, kita perlu undang atau minta supaya pemilik rumah itu terima Bapa Yahweh. Kemudian kita juga meminta pada waktu kita mengkuduskan rumah supaya malaikat-malaikat Bapa Yahweh itu menjagai. Ingat bahwa malaikat-malaikat itu adalah makhluk Shamayim yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk menjagai dan membentengi serta melayani anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita mengundang dan meminta malaikat untuk melindungi rumah kita, tidak salah. Apalagi seperti zaman-zaman sekarang ini, saudara. Bagaimana orang dipaksa untuk menerima tanda bilangan binatang itu. So, saudara bentengi rumah saudara. Undang malaikat-malaikat Shamayim untuk menjagai kita dari kuasa-kuasa setan. Setan bisa saja memakai manusia, betul enggak Bapak Ibu? Jadi seperti itu. Jadi kita perlu mengundang. Nah, begitu juga di dalam cerita yang Yesua ajarkan kepada kita. Itu memberitahukan bahwa di alam yang tidak nampak seperti sekarang ini, di sini juga bisa saja ada setan yang mengintai, yang tidak nampak, yang sedang berseliweran di sekitar kita. Mungkin saudara akan berkata, wah kalau di Kehilat mana ada setan? Saya bilang ada. Setan itu ada di mana-mana. Saudara tahu ketika Yesua melakukan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, ada setan bukan di situ? Ya, ada setan. Dan dia bahkan memasuki Yudas dari Iskariot. Sehingga Yudas kemasukan setan dan dia menjadi pengkhianat. Nah, oleh sebab itu kenapa dulu ya saya memberitahu kalau saudara main drama segala yang jadi peran-peran orang yang melawan Yesua itu mesti disingkirkan dulu energinya. Kalau enggak, murtad bisa terjadi, saudara-saudara. Jadi,
roh-roh itu mencari tempat yang tandus. Untuk apa? Untuk menjadi tempat perhentian. Makanya kita harus balas dendam. Saya ambil contoh diri saya sendiri, saudara. Ketika saya masih muda, ya saya pun sekarang masih muda, saudara-saudara. Ya. Ketika masih usia sekolah lah, ya. Waktu yang saya pergunakan itu saya pakai untuk hal-hal yang sia-sia. Main biliar, minum-minuman, pokoknya kehidupan yang gak genah. Saudara. Itu waktu saya buang dengan sia-sia. Berkelahi, itu kan waktu yang dibuang sia-sia. Lalu apa untungnya seperti itu? Maka ketika saya bertobat, saya menebus waktu yang hilang, yang saya buang dengan cara yang sia-sia. Nah itu supaya apa? Supaya diri saya itu tidak dihinggapi roh yang dulu sudah saya keluarkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dulu nggak suka belajar, sekarang dibalik jadi maniak belajar. Amin. Nah ini tujuannya apa? Untuk melindungi kita. Saya jujur saja, kalau saya menceritakan masa lalu saya itu malu, saudara, karena itu sering kali saya tutupi. Tetapi saya sadar bahwa saya harus berani bercerita, nggak perlu malu. Bahwa saya itu sekolahnya ancur-ancuran, hidupnya berantakan. Dan kalau saya tidak ditangkap Tuhan, saya jadi sampah masyarakat. Tetapi ketika Tuhan menangkap hidup saya, di situ saya harus berani mengubah, membalik dari kehidupan yang lama. Kalau dulu waktu saya pakai untuk sia-sia, maka sekarang waktu saya pergunakan untuk banyak belajar. Sehingga yang dulunya saya tidak suka belajar, sekarang menjadi maniak belajar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya saya sendiri tidak dikuasai oleh roh yang lama. Apalagi ketika saya melayani dan menjadi gembala jemaat, saya menyadari bahwa jemaat yang saya layani itu bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang pandai. Apa saudara pikir saudara orang bodoh? No. Bapak Ibu semua di mata saya, saudara orang-orang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Nah kalau saya asal-asalan gak mau belajar, bagaimana orang bisa dengar apa yang saya sampaikan? Kalau saya berbicara masalah perang, ada tentaranya di sini. Saya bicara tumbuh-tumbuhan, ada insinyur pertaniannya di sini. Saya mau bicara apa, saudara? Makanya saya mesti banyak belajar. Apalagi kalau saya berani mengupload video di YouTube. Saya berarti harus berani bersaing dengan orang-orang yang titelnya rentengan, saudara. Dan saya bersyukur faktanya, kalau ada orang yang berbicara masalah nama Yahweh, mesti orang taunya apa? Lukas. Mesti begitu, saudara. Saya baru diberitahu oleh seseorang yang menjadi sebuah tim pendoa syafaat. Dan dia menerima nama Yahweh dan dibaptis di Magelang ini. Ternyata dia dipanggil oleh pimpinan tim pendoa itu. Dan waktu itu dikuliahi panjang lebar. Saya dengar katanya sampai 3 jam. Dan dia katakan ternyata nama Pak Lukas sempat disebut. Wow, cukup terkenal juga nama saya kalau begitu ya. Dan mereka bilang itu jangan mau ikut Pak Lukas itu sesat. Pernah juga ada satu jemaat di sini, saya lupa
siapa jemaatnya, tapi dia pernah cerita ke saya, dia pergi ke gereja di Jakarta, saudara. Nah, waktu ke sana, dia tanya sama Pak Gembalanya, gerejanya cukup besar, jemaatnya banyak. Dia tanya sama Pak Gembalanya, Pak, menurut Bapak nama Yahweh itu benar atau salah? Dia katakan, enggak usah kamu ikut-ikutan pendeta dari Magelang, katanya. Dia enggak tahu, padahal yang diajak ngomong adalah jemaat di sini, saudara. Ya, jadi saya berpikir, wah Lukas Sutrisno terkenal juga ya. Gitu. Jadi punya pengaruh. Maka saya selalu mengatakan, Tuhan jadikan saya sebagai seorang history maker, pencetak sejarah. Jadi ketika saya mati, apa yang saya lakukan selama hidup di dunia ini akan dikenang banyak orang. Kalau saya mati, pasti orang akan berkata, oh itu Lukas itu yang dulu pernah memberitakan nama Yahweh. Akan lebih nyaman di telinga ketimbang ketika mati, oh itu dulu terkenal itu pelitnya, jahatnya. Waduh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, makanya balas dendam itu perlu. Seperti yang diajarkan oleh Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 15-17 dikatakan, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup, bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh, melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Perhatikan kata seraya menebus waktu. Menebus waktu. Jadi waktu yang terbuang sia-sia itu harus ditebus. Redeeming the time di dalam teks bahasa Inggris. Yang namanya menebus itu berarti ada harga yang harus dibayar. Berani nggak kita bayar harga? Yang namanya belajar itu dia harus berani menyendiri. Harga yang harus dibayar, ya keinginan untuk kumpul-kumpul, kadangkala harus tertunda. Saudara pikir saya tidak sebagai manusia, saya tidak ingin kumpul-kumpul? Oh saya ingin. Ketika istri saya pergi ke kebun, saudara pikir saya enggak pengen? Pengen saudara. Bisa mendampingi, kita juga bisa kumpul-kumpul bersama jemaat, apalagi kalau dia ada di pastori. Tetapi karena yang namanya menebus waktu, harus saya berani dan rela. Saya harus berani melepaskan hak saya. Hak untuk bersenang-senang. Hak untuk bisa menikmati ini dan itu. Harus dipending, dihentikan saudara. Itu yang disebut menebus waktu. Apalagi kedatangan Tuhan sudah hampir tiba. Saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu, apakah Yesua akan datang di tahun ini atau tahun depan, saya tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat tanda-tandanya itu semakin nyata. Sekarang ini sedang ada satu berita bahwa kelak pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2022, itu jumlahnya 666 semua ya. Tanggal 6 bulan 6 2022, itu 6 juga saudara. Katanya akan ada pelantikan pimpinan 666. Dan itu akan ada pelantikannya di Israel. Lalu yang ada di pikiran saya, apakah dengan pelantikan itu lalu Roh Kudus kembali? Bisa saja terjadi. Dan kalau Roh Kudus kembali, itulah yang disebut dengan rapture. Saudara harus ngerti ini. Rapture itu kembalinya Roh Kudus.
Makanya kalau ada orang yang mempersoalkan apakah pre-tribulation, mid-tribulation, atau apalah. Kalau saya pikir pokoknya kalau Roh Kudus kembali, artinya apa? Anti-Hamasyah sekarang sedang berkuasa, tetapi dia tidak bisa menguasai dunia ini secara utuh. Karena masih ada yang menghambatnya. Tapi kalau penghambatnya itu sudah disingkirkan, sudah tidak ada di dunia ini, maka betul-betul anti-Hamasyah itu berkuasa total. Jadi kalau begitu saudara-saudara, orang-orang yang tertinggal, dia tidak bisa mencari Tuhan. Ibadah pun nggak akan bisa. Dan percuma saudara ibadah, wong dunia ini tidak ada Roh Kudus. Sekarang kita ada Roh Kudus, masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi yang menjadi masalah, apakah saudara mau diperbaiki hidup saudara? Menjelang kedatangan Tuhan ini, apalagi di mana-mana banyak orang yang mendapatkan penglihatan tentang kedatangan Tuhan. Walaupun ada pendeta-pendeta yang mengatakan rapture itu tidak ada. Kalau begitu berarti Yesua bohong dong. Yesua berbicara tentang adanya rapture. Begitu juga dengan Rasul Paulus juga berbicara tentang adanya rapture di kitab Tesalonika. Dan bukan cuman itu, alam roh sudah banyak menyatakan dan saya mengakui bahwa rapture itu ada. Dan rapture itu adalah kembalinya Roh Kudus. Tetapi dia kembali membawa kita serta. Oleh karena itu bertahanlah Bapak Ibu. Bagi saudara yang belum menerima tanda bilangan itu, bertahan. Apapun risikonya hadapi. Amin. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu milik Bapa Yahweh. Sekarang kita lihat dari cerita tadi. Tempat yang tandus yang dipakai untuk perhentian dari roh yang sudah keluar tadi. Tempat yang tandus itu adalah gambaran dari hati yang kering. Hati yang tidak punya prinsip. Hati yang banyak diwarnai dengan energi negatif. Itu bagi roh-roh jahat adalah tempat yang paling nyaman untuk ditempati. Maka pagi ini ayo kita bertanya, apakah benar hati saya ini seperti tanah yang tandus atau tempat yang tandus? Kita seringkali melihat ada orang yang berada di tengah-tengah keramaian, tapi sebetulnya dia ada dalam kesepian yang luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah seperti tanah yang tandus atau rumah yang kosong. Dan ini adalah sasaran empuk bagi datangnya kuasa kegelapan. Dia berusaha untuk menyusup masuk. Tetapi dalam cerita ini, ternyata kita tahu ada banyak sekali orang di zaman sekarang yang sedang mengalami. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat dari cerita yang Yesua ajarkan ini, setan yang mencari tempat tandus itu ternyata tidak bisa menemukan. Lalu apa yang dilakukan? Dia akan kembali ke rumahnya yang lama. Kalau dulu orang senang main judi, kalau sudah dilepaskan, dan ada kekosongan di dalam diri orang itu, maka roh yang dulunya tinggal di dalam dia akan kembali sehingga
dia main judinya semakin gila-gilaan. Saya menyebut kalau orang murtad itu kejahatannya berlipat kali ganda dibanding dengan orang yang dulunya hanya biasa-biasa saja. Nah sekarang saudara perhatikan kata bersih tapi kosong. Rumah itu dibersihkan, tetapi kosong, tidak ada penghuninya, saudara-saudara. Makanya seharusnya ketika kita percaya memanggil nama Bapa di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Kita harus minta Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan terus membackup iman kita di dalam kondisi seperti apapun. Roh Kudus itu menuntun jalan hidup kita. Saya ambil contoh seperti murid-murid Yeshua. Pada waktu saudara lihat di zaman kitab Maases Lihim atau kitab Kisah Para Rasul. Penganiayaan hebat sekali pada masa itu, saudara. Apa yang anak-anak Tuhan lakukan dalam doa? Saudara, mereka berdoa, tidak berdoa Tuhan, lalukan penganiaya itu dari aku. Tidak. Tetapi doa murid-murid adalah beri saya keberanian untuk menghadapi para aniaya. Sehingga kalau aku harus mati menjadi martir, biarlah aku mati. Itu murid Yeshua. Beda seperti sekarang. Ancaman-ancaman takut, saudara. Kalau saya mah nggak takut. Nggak perlu kita takut. Mungkin orang bilang, ya latar belakangnya Pak Lukas dulu tukang berantem. Bukan itu. Yang membuat saya tidak takut adalah karena Roh Kudus. Amin. Kita harus berdoa mohon Tuhan beri saya keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Bukan kita jadi pengecut, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat kenapa rumahnya sudah bersih kok malah ditinggal. Jadi kosong, tidak ada penghuninya. Ini gambaran hati dan pikiran yang sudah bersih tetapi kosong, nggak ada penghuninya. Nggak ada penjaganya. Sehingga kalau tidak ada penjaganya, ya penghuni lama akan datang lagi, nggak salah. Karena apa? Karena memang kita sendiri membuka pintu, nggak ditutup, nggak ada yang jaga, ya yang lama masuk, saudara-saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan rumah kehidupan saudara saat ini? Siapa yang mengisinya? Saya beritahu hanya ada dua pribadi, yaitu Tuhan atau setan. Tinggal pilih, saudara-saudara. Kalau saya akan pilih Bapak Yahweh. Makanya pertobatan yang radikal itu penting. Saya menghimbau kepada teman-teman saya dimanapun. Saya katakan kalau Anda sudah mengenal nama Bapak Yahweh dan Yeshua, nggak usah ada kata atau. Lawang sudah ngerti kok atau kekasih lamanya dibawa. Kalau kita sudah ngerti Bapak Yahweh, ya sudah Bapak Yahweh saja. Nggak usah Yahweh atau. Wah, lebih parah lagi, nama Yahweh dan nama mantan digabung. Wah, lebih parah lagi, saudara-saudara. Dan saya katakan orang yang menggabungkan dua nama dan dianggap itu tidak masalah, itu justru berbahaya karena mensekutukan Tuhan dengan musuhnya. Jadi kita mesti berani, saudara-saudara. Apa sih yang ditakutkan? Dulu saya punya website, nama sesembahan lama masih ada. Saya robah semuanya.
Sehingga nuansa kita, wajah kita, itu wajah Israel, bukan wajah Yunani. Dulu nama gereja kita masih ada kata gereja. Namanya saja Alfa Omega. Begitu saya mengenal pola Ibrani, saya robah semua menjadi pola Ibrani. Karena sumbernya dari situ. Betul nggak Bapak Ibu? Maka saya ganti dengan Kehilat Alef Tau. Kehilat itu diambil dari akar kata kahal, ya, yang artinya jemaat. Alef Tau, wah kalau diterangkan Alef Tau pasti panjang, saudara lihat saja penerangan di video sebelumnya. Itu memiliki arti yang sangat dalam. Jadi saudara-saudara, rumah yang kosong itu adalah juga di saat datangnya pikiran negatif yang muncul. Saya ambil contoh misalnya Shaul, Raja Saul di dalam kitab Samuel Alef atau 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 10. Dia marah, iri hati, itu rumah kosong, saudara. Jadi kalau saudara marah, iri hati, ingat, wah Pak Lukas pernah ngomong itu rumah kosong. Berarti rumah kehidupan kita sedang kosong. Hati-hati, ayo cepat panggil kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi supaya menguasai kehidupan rumah kita. Kemudian kita lihat Raja Ahab di dalam kitab Melehim Alef, ya, atau kitab Raja-Raja 1 atau 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 4. Bagaimana Raja Ahab itu serakah mencaplok kebun anggurnya Nabot. Nah, orang yang serakah itu juga sama dengan rumah yang kosong. Kemudian Daud juga begitu. Di dalam Samuel Alef atau 1 Samuel 25 ayat 12 sampai 13. Dia punya emosi yang meledak-ledak sehingga dia akan membunuh Nabal, suami dari Abigail. Ketika orang memiliki emosi yang meledak-ledak, itu sama saja dengan rumah yang kosong. Begitu juga dengan Raja Nebukadnezar dan banyak hal-hal yang lain, di mana itu bisa digambarkan sebagai rumah yang kosong. Apapun yang bernuansa negatif, itu sama saja rumah yang kosong. Orang yang sedang galau, orang yang sedang putus asa, orang yang sedang kecewa, itu adalah rumah kosong. Kalau kita murtad, itu berarti setan-setan akan segera kembali. Tetapi kali ini dia membawa teman-temannya sehingga bisa lebih jahat dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus selalu waspada. Makanya Yesua berkata, berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga itu kalau saya terjemahkan ke bahasa saya sendiri, itu adalah mindfulness. Selalu menjaga tentang pikiran, hati. Jadi mindfulness, saudara-saudara. Makanya saya katakan, kenapa kita sering lihat para orang-orang percaya ternyata tidak lagi dalam iman, hidupnya akan sangat jahat. Oleh karena itu saya katakan berjaga-jagalah, karena masa kedatangan Yesua yang kedua kali sudah sedemikian dekat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semuanya. Selubungi tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu.
Bentengi kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Lindungi, peliharakan kami. Terima kasih ya Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Enyehilasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Enyehilasa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amen. Enyehilasa. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nek kau friat mat kau frifahem teka shekar alapeka westerotzoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarechecha ve'yishmerecha. Yevarechecha. Yair Yahweh. Selamat ulang, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan
puncak tertinggi sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi